Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Febrianti dengan NPM 24782095. Di sini saya akan mengerjakan lab Cisco Packet Tracer mengenai basic switch configuration. Nah, di sini ada tiga objektif. Yang pertama adalah menghubungkan kabel jaringan dan memverifikasi konfigurasi switch default. Yang kedua, mengonfigurasi pengaturan perangkat jaringan dasar. Yang ketiga, ada verifikasi dan uji konektivitas jaringan. Langsung saja di sini masuk ke tahap yang pertama. Kita menambahkan switch dan PC ke meja. Kita drag. Lalu hubungkan VCA dengan switch 1 menggunakan konsol. Kabel konsol di PC adalah RS232. Hubungkan ke konsol. Lalu langkah selanjutnya buka desktop lalu dari PCA, lalu kita gunakan terminal. Kita nyalakan terminal. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa harus menggunakan koneksi konsol untuk konfigurasi awal? Mengapa tidak langsung menggunakan telnet atau SSH? Jawabannya adalah karena switch baru belum memiliki IP address dan belum mengaktifkan akses jaringan. Telnet atau SSH hanya bisa dilakukan melalui jaringan yaitu SPI aktif dan punya IP. Jadi, satu-satunya cara awal untuk mengonfigurasi adalah melalui konsol port yang terhubung langsung secara fisik. Lalu kita masuk ke step yang kedua, yaitu verifikasi konfigurasi default. Yang pertama, ada di sini masuk ke mode privilege exec, di mana menggunakan perintah enable. Di sini bisa menggunakan N. Nah, dan di sini kita sudah masuk ke privilege exec mode. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah periksa konfigurasi default. Di sini menggunakan perintah show running config. Show running config. Nah, di sini ada pertanyaan berapa jumlah gigabit interface yang ada di switch ini. Jumlahnya ada dua, yaitu 10 dan 11. Lalu range nilai yang muncul dari VTLAN di sini, VTLAN-nya yang muncul 04. Ini adalah default atau 5 telnet default. Eh, dari 0 sampai 4 dan bisa ditambah sampai 15, 0 sampai 15. Lalu di sini yang selanjutnya periksa startup config di NVRAM menggunakan perintah show startup config. So startup config. Nah, di sini outputnya adalah startup config is not present seperti yang ada di langkah-langkah di sini. Di sini pertanyaannya adalah mengapa pesan ini muncul? Itu pesan output pesan startup config is not present. Karena saat ini Switch belum pernah menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Saat masih default hanya ada running config di RAM dan belum ada startup config. Lalu di sini selanjutnya adalah memeriksa interface VLAN 1 menggunakan perintah show interface VLAN 1. Show interface VLAN 1. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ada IP address di VLAN 1? Jawabannya di sini tidak ada IP address di VLAN 1 atau masih kosong, masih default. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa MAC address SPI VLAN 1? Di sini MAC address-nya adalah 0060 2FDE dan 172D. Lalu, apa interface ini aktif atau up? Jawabannya di sini VLAN 1 it's administratively down atau interface VLAN 1 ini masih down, belum aktif. Lalu di sini masuk ke
langkah selanjutnya periksa IP interface 91. Sini menggunakan perintah show IP interface 91. Sini saya tinggal tambahkan IP. Nah, sini masih down. Nah, apa output yang terlihat? Di sini output yang terlihat adalah pilihan satu, it is administratively done, line protocol is done. Yang artinya pilihan satu belum diaktifkan atau belum memiliki IP. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, menghubungkan kabel Ethernet dari PC-A ke switch gigabit Ethernet port 1/0/6. Kita hubungkan dari PC-A ke port 06. 06. Setelah kita hubungkan, lalu kita cek kembali. Di sini apa output yang muncul? Output yang muncul masih tetap sama, yaitu VLAN is administratively done dan protocol is done. Karena VLAN 1 belum diaktifkan secara manual, yaitu belum kita no shutdown belum dilakukan. Jadi di sini VLAN satunya masih down, belum up. Lalu langkah selanjutnya di sini eh, menghubungkan di sini lalu mengaktifkan SPI VLAN 1. Sini mengaktifkan SPI VLAN 1. Kita masuk ke configure terminal, interface VLAN 1. VLAN 1. Nah, SH, exit, exit. Nah, di sini VLAN 1 sudah up. Nah, pertanyaannya, apa output yang muncul setelah diaktifkan? Di sini muncul adalah VLAN is up dan protokol is up. Lalu di sini langkah selanjutnya adalah memeriksa versi iOS menggunakan perintah show version. Nah, di sini pertanyaan versi Cisco iOS yang digunakan saat ini adalah versi 16.3.2. Nama file image system, nama filenya adalah CAT3K CAA Universal K9. Lalu base Ethernet MAC address. Base Ethernet MAC address-nya di sini belum ada, sini tidak. Ini base Ethernet MAC address-nya adalah 00602FDE172D. Lalu lanjut ke langkah berikutnya adalah memeriksa interface gigabit Ethernet 1.1/0/6 dengan perintah show interface gigabit Ethernet 106. Show interface 1/0/6. Di sini pertanyaannya ada interface up atau down. Nah, di sini jawabannya adalah interface is up. Karena sudah terhubung dari PCA ke switch menggunakan kabel strike. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan interface ini bisa down? Jawabannya adalah jika kabel tersebut dicabut atau port dinonaktifkan atau perangkat lawannya mati, itu bisa menyebabkan down. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah MAC address port. Di sini MAC address portnya adalah 000C
8589 1806. Lalu speak sini speech dan duplex interface-nya. Di sini full duplex yaitu 100 Mbps per second. Lalu yang selanjutnya adalah periksa VLAN menggunakan perintah show VLAN. Nah, di sini apa nama VLAN 1? Di sini nih misalnya nama VLAN 1 adalah default. Lalu port VLAN 1 semua jawabannya adalah semua port default itu dari gigabit 101 sampai gigabit 114. Lalu apakah VLAN 1 aktif? Jawabannya di sini VLAN 1 adalah aktif. Lalu maka selanjutnya di sini adalah periksa isi flash memori menggunakan perintah show flash. Show flash. Lalu refresh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nama file Cisco IaaS Image. Di sini nama filenya adalah 50553284 CAT3K CAA Universal 9.16.03.02 SPA.bin. Lalu di sini masuk ke part 2 yaitu mengkonfigurasi basic network device setting. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke global config yaitu konfigur terminal. Lalu di sini ada no IP domain lookup. Kita rubah nama hostname-nya menjadi hostname S1. Lalu kita inskripsi passwordnya. Service password inskripsi. Kita enable secret class. Lalu kita tambahkan banner. Authorized access is strictly limited. Lalu yang kedua adalah mengonfigurasi VLAN 99 dan IP address. Ini langsung saja VLAN 99, exit, interface, VLAN 99, IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu IP versi 6, address 2001, DP8, Achat 1, 2, prefix 64. IP versi 6, address IP versi 6 address FE802 link lokal masuk down
Exit. Lalu di sini semua port user dipindahkan ke VLAN 99. Ini bukan interface. Dari 1 sampai dengan 24. Kita pindahkan ke VLAN 99 Switchport akses VLAN 99 lalu exit. Di sini kita verifikasi menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif VLAN 99-nya dari gigabit 101 sampai gigabit 1024. Lalu langkah selanjutnya di sini adalah men-set default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Kita masuk ke global T IP default gateway 92.168.1.1. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah mengamankan akses konsol dan VTY. Di sini konsol 0 login sin jaga synchronous lalu passwordnya adalah Cisco login exit lalu LAN PTY 015 passwordnya kita samakan Cisco. Kita passwordnya adalah Cisco login lalu exit. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa perintah login dibutuhkan pada VTY lain? Jawabannya adalah karena tanpa perintah login, password tidak akan diminta saat sesi internet dibuat. Perintah login mengaktifkan mekanisme autentikasi menggunakan password yang sudah diset. Lalu di sini langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address pada PCA. Kita masukkan IP address-nya, kita setting static. Ini ada 192.168.1.10. Lalu di port gateway-nya .1. Di sini 201 di B8 aja 1 10 trafficnya adalah 64. Lalu di sini FE 80 1. Nah, sini udah memasukkan IP-nya. Lalu di sini verifikasi dan mengetes konektivitas jaringannya. Apakah sudah terhubung atau belum? Di sini menggunakan ping 92.8 ping 192 ping 192.168.1.2. Lalu kita ping ke DB1 DB8 headset 1 2.
Sudah reply. Lalu, kebalik ya. Harusnya seorang dulu. Exit, seorang. Dan di sini switch portnya adalah switch access 999. Lalu sini passwordnya sudah terenskripsi. Coba kita di sini show interface 999. Show interface 999. Dan di sini interface-nya sudah aktif. Internet IP address-nya adalah 192.168.1.2. Nah, jadi ada pertanyaan, what is the bandwidth is interface? Yaitu bandwidth interface-nya adalah bandwidth interface. Ini nggak ada bandwidth interface-nya, tidak ada. Lalu selanjutnya bandwidth interface itu 100 Mbps full duplex tadi. Lalu stage 999 adalah up dan protokolnya adalah up. Lalu di sini tadi sudah mengetes ping, sudah terkoneksi atau reply. Lalu yang terakhir adalah mentes dan uji akses remote telnet atau SSH klien. Di sini kita cek telnet SSH klien, kita masuk ke telnet, kita masukkan IP, connect. Di sini passwordnya adalah Cisco. Tiketnya adalah kelas. Lalu simpan konfigurasi dengan copy link startup. Nah, di sini ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, mengapa harus mengonfigurasi PT password pada switch? Jawabannya adalah agar akses jarak jauh atau telnet SSH tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak berwenang. Tanpa password, siapapun bisa masuk. Nah, yang kedua, nggak bisa. Pertanyaan kedua adalah mengapa VLAN 1 perlu diganti dengan VLAN lain? Misalnya kayak VLAN 99 tadi udah saya buat. Jawabannya adalah karena VLAN 1 adalah VLAN default dan sering digunakan oleh semua perangkat. Untuk alasan keamanan, sebaiknya ganti VLAN manajemen ke VLAN lain agar tidak mudah diserang. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah password dikirim dalam plain text? Jawabannya adalah menggunakan SSH bukan telnet, karena SSH menginskripsi seluruh sesi komunikasi termasuk password. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.